Selamat malam pemirsa, kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Reski Amalia dalam program Make News Malam. Sebanyak 2 orang berhasil dievakuasi tim Badan Search and Rescue Nasional bersama Angkatan Laut dan polisi yang mengalami patah as di perairan Wanci, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian persatuan bangsa-bangsa, seperti yang dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Ya pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Sebanyak 2 orang berhasil dievakuasi tim Badan Search and Rescue Nasional bersama Angkatan Laut dan polisi yang mengalami patah as di perairan Wanci, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 orang berhasil dievakuasi tim Badan Search and Rescue Nasional bersama Angkatan Laut dan polisi yang dilaporkan mengalami patah as di perairan Wanci, Kabupaten Wakatobi. Kepala Basarnas Kendari, Aris Sofingi menyebut korban dievakuasi di Pelabuhan Wanci dengan menggunakan rigid inflatable boats menuju Pelabuhan Wanci, yang tiba pada pukul 2:48 waktu Indonesia Tengah. Saat ini korban diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Liputan Make.TV melaporkan. Nanti kita pelan-pelan saja. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Ikuti laporan reporter kami Nur Hidayah berikut ini. Saat ini Citraland Kendari menghadirkan sejumlah tipe untuk menjadi pilihan hunian Anda. Di antaranya Neo Victoria, New Castle, Vienna, Grand Vienna, Genovo, dan Palermo. Selain tipe tersebut, Citraland juga menghadirkan tipe lainnya yakni Orlando, Verona, Florence, dan tipe Sofia. Sejumlah keunggulan spesifikasi bangunan yang kini ditawarkan kepada Anda seperti pondasi floor plate dan batu kali, lantai keramik ukuran 60 x 60 dengan carport Corel sikat atau keramik 30 x 30, serta driveway public wash. Spesifikasi lain yang ditawarkan Citraland Kendari yakni dinding aksen facade batu alam dengan finishing coating, rangka atap Galsium List GRC, dan bioseptic tank. Pada site tertentu, Citraland Kendari menyediakan layanan TV dan internet, water treatment pump, jaringan listrik bawah tanah, dan one gate system. Selain itu, dilengkapi CCTV, 24-hour security, serta 5-side entrance. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 ikut dirayakan semua pihak seperti instansi pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Make News Malam.
Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDP. Masya Allah. Bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. Itu kita Jawa juga. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di kampung sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Bapak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah, makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Penggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Penggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT nanti pokoknya tanami nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Penggele kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Gantian lah kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kalau kita mau tanya apa rumahnya Pak Penggele? Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din? Iya. Tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Saya buka masker bukan tanda lain. Oh iya. Dibaca tanda bukan. Terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisakah kita pulang ini? Nah, silakan. Maksudnya bisakah kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Ya. Kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP. Petugas pemutakhiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Duduk di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana? PPDP. Petugas pemutakhiran data pemilih. PPDP, bukan PSPP. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutakhiran data, Ya. biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit.
Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya, makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira. Bukan kira-kira ini, Oh, tapi pasti. harus. Oh. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga keluar. Tapi asli. Ya, yang Asli asli. tante, iya. Sudah berapa rumah ini kita ada pergi coklat ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga Pak RT, sudah. sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan Ya. kertas KTP. Oh, ya. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini Iya, cuma Bapak. Bapak berempat ya? Bapak. Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani. Ya. Oh, udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak, belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Oh. Mereka belum pernah pergi merekam. Nah, atau suket. Belum ada. Oh, dalam belum melakukan perekaman kah? Tidak Oh, mau pergi tidak merekam. bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, siapa pakai ini? Yang 3 orang ini, Tarsan. adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Iya, karena Om, kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Tanggal Kalau 13. pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, Iya. satu suara itu berpengaruh dalam untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar Siap. lebih cepat mereka mengurus, Ya. kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya, benar semua. Nah, jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. sekarang begini, Om. Kami yang namanya juga coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Ya. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Ya. Nah, sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS. Ya. Nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti ya 4 orang, Iya. bapak, ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Ya. Nanti habis itu tanda tangan Iya, bapak. tapi kita Tanda tanda tangan tangan dulu bapak. Ya. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama sudah benar ini. Cocok ini. Iya. Iya. Kalau begitu bapak, bila kami mohon izin mau Nah, tempel kita- dulu. Ya. Ya. Bisa minta tolong kita Ya. mau tempel dulu. Silakan. Ya. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dari mana? Dari rumah. tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Hmm. Jadi kan ini, kebetulan ke bawa data juga. Oh, iya, ini. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang dimasuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Tadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau umpama nanti mereka lakukan perekaman.
Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau umpama mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya, Tah, Pak, nanti supaya hubungi kami kita. masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTP-L atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 ikut dirayakan semua pihak seperti instansi pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Salah satunya organisasi Aku Suka Rakyat Sulawesi Tenggara. Simak liputan Mek.TV berikut ini. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara. Salah satunya, komunitas pecinta alam Kota Kendari yang merayakannya dengan melakukan kemah konservasi dan penanaman 600 bibit pohon di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Panitia pelaksana melibatkan beberapa organisasi mahasiswa pecinta alam, KPA Kota Kendari, komunitas bersama pemerintah yang dihadiri Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara Manggala Agni, camat dan kepala desa Wolasi. Mereka melakukan upacara 17 Agustus secara sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke lapangan upacara. Dari Kendari, Audrey Aurora, Mek.TV melaporkan. Peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian persatuan bangsa-bangsa, seperti yang dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Mereka ikut membantu upaya pencegahan konflik hingga pembinaan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Berpatroli di area Blue Line di perbatasan Lebanon dan Israel merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara dan Serda Yazela Agustin untuk menjaga keamanan di Lebanon Selatan. Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat. Alhamdulillah semuanya aman terkendali dikarenakan kita dengan masyarakat Indonesia sendiri dengan masyarakat Lebanon terkenal akan kehangatannya. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, anggota Female Blue Helmet yang tergabung dalam Unit Kerjasama Sipil Militer atau SIMIK ini melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dari pemeriksaan kesehatan hingga pertukaran budaya. Mengajarkan bagaimana memasak rendang, tapi dikarenakan ada bahan-bahan tertentu yang di sini tidak tersedia, rasanya tidak seperti saat kita masak di Indonesia.
Sejak pandemi virus corona merebak, sebagian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan warga ditangguhkan, tapi tetap menjalin komunikasi dengan otoritas setempat. Apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan prajurit perempuan, sesuatu yang diakui pemerintah Indonesia. Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut. Karena itu pemerintah bertekad untuk menambah jumlah prajurit perempuan di masa mendatang. Kini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 atau 5% diantaranya adalah perempuan. Berbagai upaya dilakukan PBB untuk meningkatkan peran perempuan dalam UNIFIL, seperti dengan membentuk Female Assessment, Analysis and Support Team atau FAST pada 2015 untuk meningkatkan kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Ini menandai pentingnya peran perempuan dalam memelihara perdamaian dunia, kata Rima. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria. Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Pada awal Agustus, mereka ikut dikejutkan dengan ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 178 orang di sebuah pelabuhan di Beirut, sekitar 1,5 jam dari pangkalan mereka. Duta Besar RI di Lebanon mengatakan seluruh anggota kontingen Garuda selamat. KRI Hasanuddin yang biasanya bersandar di pelabuhan itu sedang berlayar menuju Turki saat ledakan terjadi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Konvensi virtual Partai Demokrat berlangsung di tengah pembatasan COVID-19 dan juga berbagai keterbatasan teknis. Tapi sebagian pihak justru melihatnya sebagai konvensi yang lebih akrab dan langsung menyapa pemirsa. Tapi tanpa sorak-sorak massa, akankah penonton tergugah untuk mendukung sang kandidat? Akibat pandemi, konvensi partai yang biasanya diramaikan kehadiran puluhan ribu massa berubah virtual. Hasilnya bukan pendukung kandidat presiden dan wakil presiden yang dihadirkan ke sebuah konvensi, tapi konvensilah yang dihadirkan ke seluruh calon pemilih. Rangkaian sambutan pun dimampatkan ke 2 jam, di jam tayang utama alias prime time. The Democrats understand the ways that in communication we would say the message has to meet the media and vice versa. Dalam format virtual hilang sudah sorak-sorai dari massa saat pidato, tapi yang ada justru kedekatan langsung dengan pemirsa. I think they made some really strategic decisions about what it meant to go virtual in television as a particular medium, but also thinking about the way the rest of the media would pick up particular clips and sound bites to circulate on social media and news channels today. Perbedaan ini tampak saat dinyanyikannya lagu kebangsaan AS oleh paduan suara dari berbagai kota, mirip sebuah pertemuan Zoom raksasa. Konvensi yang berlangsung virtual memang akhirnya memaksa untuk kreatif, antara lain dengan mengunggah video yang diambil sendiri oleh para anggota delegasi, biasanya di tempat yang dikenal banyak orang di kota asal mereka. Ini pula yang dilakukan untuk roll call atau pemungutan suara, yang kali ini dilakukan dengan video yang direkam dari masing-masing negara bagian dan daerah pemilihan. Bahkan sempat ada momen yang menjadi viral saat delegasi Rhode Island menyajikan calamari alias cumi-cumi tangkapan setempat. One of the real advantages of a virtual convention is that you could bring together partisans in small groups around the country and essentially have a nationwide meetup. Satu lagi perbedaan, pidato semakin singkat. Mantan Presiden Bill Clinton yang dikenal suka pidato panjang lebar, akhirnya hanya bicara 5 menit. You have to actually have very few words in the speech because if it goes well, you need to leave a lot of time for the audience to respond. So if you think about the amount of time the speaker has, you're thinking about really short sentence constructions, leaving a lot of room for pause. Tapi kekhawatiran utama adalah bisakah konvensi virtual menciptakan antusiasme yang sama dengan pesta politik tradisional. I think the most important thing for the parties at the conventions is to get their nominee
in front of an arena-sized crowd that is cheering and screaming and applauding. And there has always been, as in the television era, there's always been pressure to do that. Menurut Nielsen Media Research, hari pertama konvensi Partai Demokrat ditonton 18,6 juta pemirsa TV. Ini penurunan 27% dibandingkan konvensi tahun 2016. Tapi tim kampanye Biden menyatakan 10 juta lebih orang menonton lewat internet. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Di Wilmington, Delaware, kandidat Presiden Joe Biden pada hari terakhir konvensi Partai Demokrat menerima nominasi dirinya sebagai capres melawan petahana Donald Trump. Konvensi biasanya menjadi sarana menyemangati massa partai, sekaligus merangkul pemilih independen atau bahkan pendukung lawan. Warga Massachusetts ini tadinya akan ke Milwaukee, negara bagian Wisconsin, mewakili negara bagiannya sebagai delegasi. I would have worn a hazmat suit to go to Milwaukee to exercise my right as a delegate. Tapi seperti banyak aktivis dan simpatisan partai, ia harus berpuas berpartisipasi secara virtual dan juga menyaksikannya secara virtual. Di kota Boston, mereka pun menikmati konvensi nasional Partai Demokrat lewat acara nonton bareng ala bioskop kendara. Well, I'm a woman, so I'm glad to see that there's a woman as a vice president. I wish it was a woman president, but I'm satisfied at least with a vice president. Hari keempat dan pamungkas konvensi menampilkan pidato mantan Wapres Joe Biden menerima secara resmi nominasi Partai Demokrat untuk maju sebagai capres melawan petahana Donald Trump pada November. Sebagai putra daerah, Joe Biden sangat diunggulkan di negara bagian Delaware. Namun bagaimana dengan Pennsylvania, tempat ia lahir yang pada Pilpres lalu lepas ke capres Republik? Bagaimana pula kansnya di negara-negara bagian kompetitif termasuk Wisconsin, Minnesota, dan Michigan yang saat ini sangat ketat diperebutkan antara kedua partai. Konvensi kali ini diwarnai banyaknya tokoh partai lawan, Partai Republik yang ikut memberi dukungan, mulai mantan Gubernur Ohio John Kasich hingga Jenderal Purnawirawan dan mantan Menlu Colin Powell. So it had been released that Powell was going to speak and that Cindy McCain would have a role. The video montage about Senator McCain and his personal relationship with Biden was a bit of a surprise. Polling nasional saat ini mengunggulkan Biden 8 hingga 9 poin menurut pantauan The New York Times. We're flailing through a pandemic, and the economy is all kinds of uncertainty associated with the economy. And I think that there's a longing among centrist voters in particular for something kind of stabilization. Sementara kali ini Biden merupakan sosok yang bisa lebih diterima lintas partai dibandingkan capres pada Pilpres 2016 Hillary Clinton. Now, how that will translate into kind of electoral returns is less clear, because just because Republicans don't despise Biden doesn't mean that they're going to flip their vote. And you can be sure that for the next couple of months, what Trump and Pence are going to be doing is arguing that Biden, while he may seem reasonable and moderate to you, true Americans, what he's really is just a sort of a sieve. I mean, he's going to channel the most kind of extreme socialist sensibilities of the Democratic Party. Pada saat yang sama, Biden tetap harus memuaskan massa inti partai, termasuk pemilih muda, progresif, dan warga berkulit hitam. Pencalonan pasangan calon petahana Donald Trump dan Mike Pence berlangsung mulai 24 Agustus, juga lewat konvensi virtual. Dari Wilmington, Delaware, Patsy Widakuswara, VOA. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.